and Eliano play well. He play some position that I think that is not his best position, but good to see that he scored goals. FIFA Matchday Timnas Indonesia bulan September udah selesai. Artinya sekarang waktunya para pemain Timnas balik ke klubnya masing-masing. Ada yang balik ke Eredivisie, ke Bundesliga, Ligue 1, Serie A, bahkan ke Super League. Nah, yang paling menarik di antara kembalinya para pemain Timnas ke klubnya adalah 4 pemain yang arah pulangnya sama, yaitu dari Surabaya, tempat FIFA Matchday dilaksanakan, ke kota Bandung. Yes, 4 pemain tersebut adalah punggawa Persib Bandung, yaitu Mark Klok, Beckham Putra, Eliano Reinders, dan Tom Haye. Kenapa ini menarik? Karena seperti yang gue bilang beberapa hari yang lalu, gue pernah bahas bahwa dengan Persib Bandung yang sekarang jadi penyumbang pemain Timnas terbanyak, dampaknya jelas positif banget buat klub mereka sendiri. Dan di 2 laga FIFA Matchday kemarin, keempat pemain Persib tersebut dapat kesempatan main bareng. Apalagi di laga lawan China Taipei, kita bahkan bisa lihat duet Klok dan Haye di lini tengah Timnas Indonesia. Nah, dengan apa yang udah mereka tampilkan di Timnas kemarin, tentu itu jadi sedikit gambaran tentang apa yang nantinya bakal mereka tunjukin juga di skuad Persib Bandung. Maka atas dasar latar belakang tersebut, menarik buat kita bahas tentang gimana nantinya peran keempat pemain tersebut di skuad Persib Bandung. Gimana strategi yang paling mungkin bakal dipakai sama Boyan Hodak khususnya dengan tambahan 2 punggawa baru Timnas Indonesia. Semuanya bakal kita bahas di sini. Pastiin kalian nonton sampai akhir, dan kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Oke, sekarang kita langsung aja bahas. Biar lebih enak, kita bahas satu persatu analisis peran dari keempat pemain Persib di Timnas kemarin. Plus kira-kira perannya di Persib bakal gimana. Mulai dari yang pertama deh, yaitu Mark Klok. Di FIFA Matchday kemarin, Klok cuma main di laga lawan China Taipei. Tapi walaupun cuma 1 laga, hebatnya dia di laga tersebut bisa langsung terpilih buat jadi man of the match. Padahal dia juga udah absen cukup lama dari Timnas Indonesia. Pasti banyak dari kalian yang bilang, lawannya juga cuma China Taipei, gampang banget. Tapi bang, tetap aja, mau lawan siapapun, lawan tim manapun, artinya di sini Mark Klok nunjukin integritasnya bahwa dia layak loh. Dia masih punya kualitas yang cukup baik buat dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Apa buktinya? Ya buktinya dengan performa yang dia tampilin di laga tersebut, karena dia nyetak 1 gol berkelas plus nyetak 1 assist juga. Dan perannya di lini tengah Timnas Indonesia juga cukup baik. Kurang lebih peran dia kemarin adalah sebagai gelandang box to box. Gelandang yang rajin banget nyari ruang buat fleksibilitas aliran bola di lini tengah. Dan golnya kemarin juga jadi tanda bahwa Klok berhasil ngejalanin perannya karena dia berhasil nyari ruang dan nunjukin positioning yang cukup baik dalam skema serangan. Gak cuma baik secara taktis, tapi seperti halnya peran Klok di Persib Bandung, bahwa secara non-taktisnya juga peran Klok bagus banget. Karena dia tampil percaya diri, jadi jenderal di lini tengah yang ngatur ritme permainan. Kelihatan, dari cara dia main, dia bukan sekedar main dan fokus sama performa atau tugasnya secara individu, tapi dia sering banget kelihatan ngasih arahan, komunikasi, dan ngeorganisir permainan rekan-rekannya. Padahal dia kemarin gak jadi kapten. Itu yang jadi keunggulan dari Mark Klok. Sedangkan Beckham Putra, dia juga sama kayak Mark Klok, cuma main di laga lawan China Taipei. Dan di sini yang gue lihat adalah konsistensi cara main. Dia main layaknya Beckham yang kita kenal, yang tahu kapan buat ngolah bola, kapan pakai skill individu, kapan lepasin crossing atau passing ke teman-temannya. Dan apa yang dilakuin sama Beckham Putra bener-bener efektif banget. Itu yang gue suka. Sehingga aliran serangan ketika ada di Beckham Putra itu bisa bener-bener cair dan efektif banget. Peluang yang dihasilkannya juga cukup menjanjikan karena efektivitas peran dari Beckham Putra. Apalagi kombinasinya di sebelah kiri bareng Shane Patinama. Karena Shane kemarin rajin banget ngelakuin overlap, dan walaupun mereka berdua baru main bareng, tapi kombinasi yang mereka lakukan udah kayak mereka sering main bareng. Karena mereka kelihatan ngerti satu sama lain. Beckham tahu dan paham gimana pergerakan dan bola yang diinginkan sama Shane Patinama. Ditambah lagi dengan assist Beckham ke Jordi Amat. Itu juga kan salah satu faktornya adalah kecepatan making decision. Dia tahu kalau di momen tersebut harus cepat buat alirin bola. Dia nggak bertele-tele dengan ngolah bola atau show off skill individu dulu. Dan hebatnya, walaupun dituntut buat cepat ambil keputusan,
tapi akurasi umpannya bisa tetap terjaga. Dan pasti perannya di Persib gak bakalan beda jauh, kurang lebih bakalan sama persis dengan apa yang dia tampilin di timnas kemarin. Kemudian yang ketiga yaitu Eliano Reinders. Nah, buat Eliano, dia main di 2 laga, baik itu lawan China Taipei dan Lebanon. Bahkan pas laga lawan China Taipei, dia berhasil nyetak gol perdana buat timnas Indonesia. Mainnya juga lumayan enak, cair, dan fleksibel banget. Karena kemampuan Eliano yang bisa nempatin berbagai macam posisi, di 2 laga itu Eliano main free roll. Dia nempatin posisi playmaker, winger, dan pergerakannya pun sangat fleksibel, ada di mana-mana. Tapi penempatan posisi tersebut gak jadi jaminan bahwa Eliano di Persib bakalan main di posisi yang sama dengan posisinya di timnas kemarin. Karena Boyan Hodak bilang posisi itu bukan posisi asli Eliano. And Eliano play well. He play some position that I think that is not his best position, but good to see that he scored goals. Ditambah lagi salah satu alasan paling kuat Persib rekrut Eliano adalah untuk memperkuat posisi kanan, khususnya wingback kanan. Maka kemungkinan besar peran Eliano di Persib bakalan beda sama apa yang dia tampilin di timnas kemarin. Cuman gak menutup kemungkinan juga bahwa dengan Boyan Hodak yang lihat Eliano bisa main di posisi free roll as a playmaker dengan cukup baik, pasti itu juga nantinya bisa jadi variasi strategi yang sesekali bisa diterapin sama Boyan Hodak. Kemudian untuk Tom Haye, menarik karena ternyata Tom Haye di 2 laga tersebut gak main selama full 90 menit. Dia cuma main di pertengahan babak kedua sebagai pemain pengganti. Dan hasilnya menurut gua karena sedikitnya menit bermain, peran dia sebenarnya nggak terlalu menonjol banget. Tapi kalau secara kualitas individu, tentu tetap bagus. Dia bisa ngejalanin peran sebagai gelandang dengan baik, perannya jadi penstabil lini tengah, banyak ngasih umpan progresif, jadi otak serangan, dan sering banget dia ngasih umpan-umpan vertikal akurat yang itu jelas berguna ketika situasi di areanya lagi deadlock. Dan yang perlu jadi perhatian, bahwa dengan dia yang belum mencapai level fitness buat main full 90 menit, itu jadi sesuatu yang gak bisa disepelein. Mungkin sebagian orang agak skeptis buat mandang hal ini. Banyak yang memaklumkan, tapi menurut gua ini adalah hal yang serius. Bahwa dengan dia sebagai pemain sepak bola profesional yang sebelumnya main di Eredivisie, gak bisa dengan alasan usia, dengan alasan iklim atau cuaca, dia gak bisa main full 90 menit ketika main di Persib Bandung. Menurut gua wajib banget, tanpa toleransi. Tom Haye harus bisa secepat mungkin adaptasi dan balikin lagi level fitnessnya. Sehingga ketika level fitnessnya udah balik 100%, pasti peran dia di Persib nanti bakal jauh lebih maksimal banget. Kemudian kalau kita tadi udah bahas satu persatu peran mereka, sekarang kita bahas tentang apa yang nantinya bakal diterapkan Boyan Hodak di BRI Super League dengan adanya 4 pemain timnas Indonesia di skuad Persib Bandung. Jadi ini kurang lebih formasi sesuai dengan kondisi yang sekarang, yang disesuaikan juga sama regulasi di Super League. Kemungkinan besar Boyan Hodak bakal mainin formasi dengan 4 back. Maka formasi paling favorit yang kemungkinan besar sering diterapkan adalah formasi 4-3-3. Mulai dari posisi kiper, jika Adam Syih back udah fit, dia pasti bakalan jadi starter. Kemudian untuk 2 center back, ada Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Posisi back kiri ada Federico Barba, dan posisi back kanan ada Eliano Reinders. Kemudian, duet lini tengah, ada Tom Haye dan Mark Locke. Di depan mereka ada Luciano Guaicosea, dan trio lini serang ada Berguinho, Ramon Tanque, serta Zulkifli sebagai pemain U23. Sebenarnya untuk pemain U23 ada 2 opsi, bisa Zulkifli atau Kakang Rudianto buat main di posisi bek kanan. Dan kalau Kakang yang main berarti Beckham Putra bisa ngisi posisi wing kiri. Cuman kayaknya peran Eliano Reinders di sini bakalan lebih krusial. Makanya di sini gua kasih kesempatan buat Zulkifli jadi pemain U23. Kenapa peran Eliano bakal krusial? Jadi, dengan komposisi pemain dan formasi kayak gini, fleksibilitasnya bakalan kerasa banget. Karena formasi ini bisa sesekali berubah jadi formasi 3 back dengan Eliano yang bisa main lebih ofensif. Tapi ketika bertahan, tentu formasinya bakal balik lagi ke awal. Dan dengan kehadiran Eliano, harusnya keseimbangan antara kualitas serangan dan bertahan bisa buat lebih dijaga, bisa lebih stabil. Dan di sini lini tengah jelas bakalan megang banyak kendali. Klok berpotensi buat ngejaga stabilitas, ngejaga kedalaman di lini tengah, sedangkan Tom Haye perannya bakalan lebih kreatif. Lebih utama buat jadi otak serangan skuad Persib dengan progresivitasnya, umpan-umpan vertikalnya, yang jelas itu bakalan mendukung banget buat dia jadi inisiator serangan skuad Persib Bandung.
Ditambah dengan apa yang mereka berdua tunjukin kemarin di Timnas, itu jadi sinyal bahwa pembagian job desk di lini tengah Persib kayaknya bakal lebih terorganisir dan lebih terstruktur. Sehingga peran dua pemain ini harusnya bisa lebih dominan. Jadi itu penjelasan tentang 4 pemain Persib di Timnas Indonesia dan tentang gimana penerapannya di skuad Persib Bandung. Laga terdekat mereka sekarang adalah laga lawan Persebaya Surabaya di GBLA. Dan karena ini adalah laga yang syarat gengsi, kualitas Persebaya juga sangat baik, maka jelas Persib juga berpotensi bakalan tampil secara maksimal. Boyan Hodak pasti bakalan mainin pemain terbaiknya. Dan menarik buat kita lihat nantinya gimana racikan skuad Persib Bandung dengan komposisi 4 pemain berlabel Timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, coba tulis aja di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!